main kalimat kata. Nah, saya nanti membuat kalimat atau bercerita sesuatu dan kata yang terakhir disambung menjadi kalimat atau cerita juga, gitu Bapak Ibu. Oke. Hari ini saya ingin menyampaikan konsep-konsep kunci dalam modul tentunya budaya positif. Nah, untuk menjalankan tugas ini saya minta bantuan Bapak Ibu rekan sejawat, tentunya Bapak Ibu guru SMP 1 Kudus dengan penuh semangat. Kata terakhir dari kata semangat. Monggo Laski berdaru minyak mana tadi? Oke, Laski. Di sini nanti Laski milih siapa gitu ya? Oke, ya. Semangat untuk hari ini karena hari ini hari pramuka. Hari pramuka kenapa kita pakainya Mbak? Oke, gak apa-apa Pak. Hari pramuka duluan ya. Ini besok Bu Laski ya. Oke, hari pramuka. Terakhir kata pramuka. Ya, teman-teman guys semua. Iya. Maya. Ya, pramuka. Pramuka Indonesia. Hari pramuka dilaksanakan di hari besok. Tapi kita semangat dalam melaksanakan kegiatan PGP pada hari ini. Yeay, luar biasa. PGP hari ini. Tuh, hari ini terakhir kata ini. Ya, berikutnya Bu Maya dikasihkan siapa? Pagi. Bangga lagi ya. Ini saya sedang mengikuti acara BPGP. BPGP, oh itu kelasnya tuh. Oke, ya terus lanjut ini. Cuma itu Pak. Udah tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Ini tujuannya speaking itu biar kita konsentrasi dalam menjawab pertanyaan atau lemparan dari teman-teman kita, biar tahu cara menyambung bermain kata, konsentrasi juga melatih untuk apa? Melatih dalam belajar. Terima kasih Maki. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, di kesempatan pagi kali ini 난 구름 위를 masih semangat jadi 날고 있어. 아래 간혹 도시가 보이고 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿한 속에 머물다 보면 어느새 제주 행비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 와 있네. Yang berikutnya ada keyakinan kelas dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Pengembangan ini akan kita jalankan di sekolah kita di kedepannya, tapi bisa mulai dari setelah habis baik yang berikutnya ya. Nah, yang pertama ada
묘한짜릿한 그 속에 머물다 보면 어느새 제주 행비해 신비한 세계 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 와 있네. Itu dari perubahan paradigma ya. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang disiplin positif. Bapak Ibu ada yang tahu tentang pengertian disiplin? Ya. Bu Maya mungkin. Pak Holik, disiplin apa Pak Holik? Disiplin terkait perilaku siswa. Perilaku siswa. Boleh, berarti menjalankan atau patuh itu ya, Bapak Kolek. Iya, positif siswa. Yang berikutnya ada yang bisa menambahkan? Disiplin. Ayo Bapak Ibu. Udah lapar ini kayaknya ya. Oke, disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pengembangan hubungan yang sehat dan saling menghormati antar guru dan siswa. Alih-alih menggunakan hukuman untuk mengendalikan perilaku, disiplin positif fokus pada pemberian dukungan dan bimbingan untuk membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan belajar memperbaikinya. Nah, tujuannya untuk mendisiplinkan anak didik kita yaitu tentunya untuk memperbaiki tingkah laku atau sikap dari anak didik kita ya. Dalam pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian kepada siswa anak didik kita Ibu Bapak ya, serta menciptakan suasana kelas yang aman dan kondusif untuk belajar. Apabila di dalam kelas anak didik kita merasa nyaman, gembira, terus kelasnya bersih, nyaman, tempatnya aja udah nyaman, ya kan? Hatinya gembira, pasti anak didik kita atau murid-murid kita akan merasa senang, ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu udah merasakan sendiri kan kalau posisi kelas mungkin rapi, indah, bersih, jadi nggak marah-marah masuk ke kelas sudah banyak kotoran kan pasti suasana udah berbeda, baru aja masuk. Terus pas masuk ke kelas mau materi kita memberi ice breaking dulu atau karena kita biasanya masuk jam siang, mungkin rawan-rawan ngantuk. Nah, biar anak didik kita berpikir kita memberikan ice breaking untuk memberikan semangat. Dari situ kita menyampaikan materi kita dengan metode Bapak Ibu yang kembangkan. Jadi nanti anak akan merasa senang kalau sesuai dengan yang metode dia pahami atau terapkan atau yang dia inginkan pada anak-anak. Udah kelasnya bersih, ngajarnya enak, ada jab-jab ice breakingnya. Jadi anak-anak akan teringat akan materi yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Dan yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang mencakup faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tindakan seseorang, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu artinya dari dalam Bapak Ibu ya. Terus eksternal dari luar. Benar, yang dari dalam kira-kira apa itu?
rasa ingin tahu bisa, keinginan, suka dengan pelajaran itu. Baik, yang dari luar eksternal, seneng dulang gune iki ganteng, enak dulang pagi, selera humornya tinggi gitu, jadi nggak membosankan. 2 jam nggak terasa, ya kan Bapak Ibu. Kalau tahu anak udah seneng itu diajar, ya aku udah selesai Pak, terusin besok lagi ya Pak. Nggak, habis ini mungkin ada pelajaran yang gak disukai ya. Terus anak-anak ada yang bilang, wah lo Pak kok cepet gitu. Udah Pak, sini aja ngajar sini. Pernah ngalamin itu nggak Bapak Ibu? Ya itu karena anak-anak udah seneng kepada kita ya. Mungkin dari cara penyampaian, atau mungkin dari penampilan kita, atau mungkin dari itu saka Pak Diko sih jadi kan udah kewah dewi nih orang mengikuti Anteng gitu ya. Terus motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, seperti rasa ingin tahu kayak tadi ya Bapak Ibu, keinginan untuk mencapai tujuan pribadi. Dia ingin, saya harus, walaupun tidak ada peringkat, saya harus dapat nilai tertinggi di antara teman-teman satu kelas, misalnya seperti itu. Jadi ada yang memang anak-anak termotivasi seperti itu, biasanya saya lihat di kelas unggulan ya Bapak Ibu. Daya saingnya masih kelihatan, dan cara kita menyampaikan materi jika di kelas unggulan itu berbeda dengan di kelas-kelas lain tentunya dan terasa. Tapi kalau di sekolah kita, khususnya di SMP 1 ini nggak begitu berat, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Pokoknya anaknya udah baik semuanya. Kalau ada yang belum, ya tugas kita ya sebagai Bapak Ibu guru. Oke. Dan sementara itu motivasi ekstrinsik dipicu oleh faktor luar seperti pujian, hadiah, atau hukuman. Nah, gini, motivasi ekstrinsik itu mungkin dari Bapak Ibu pas memberikan pujian. Jadi pas perkenalan, mungkin pas awal masuk pelajaran, kita memberikan, wah anak pinter, atau kasih wah luar biasa tanggapannya, walaupun hanya aplaus, walaupun hanya kita pas bawa permen satu atau apa dikasihkan, terus memberikan sedikit nasihat tapi yang mengena, itu pun masih diingat sama anak. Termasuk kita kalau menghukum ya Bapak Ibu, hukuman kepada anak-anak itu kadang kalau pas suasananya dia kurang berpikir sehat, itu merupakan jadi dampak negatif buat anak ya. Kalau kita tidak mengetahui kondisi, mungkin tadi pas berangkat sekolah udah terlambat, dia dari depan udah dapat hukuman, dapat teguran dari guru BK, udah lagi kostumnya sampai keliru atau salah seragam, ya kan? Masuk lagi tempat duduknya belalai, ada yang usil dikasih tiek, jadi bekas putih atau lem atau apa, ada temennya usil, kita nggak tahu. Kalau tidak memahami, kita tahu-taunya pas masuk pelajaran itu dia berpola seperti itu, langsung hukum, marah-marah. Nah itu juga membuat kesan kepada anak-anak, kesan yang buruk juga ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak menjalankan seperti itu di sini juga ya. Baik, dan guru penggerak perlu memahami kedua jenis motivasi ini. Berarti ini tugas saya, yaitu harus memahami kedua jenis motivasi ini. Tidak cuma saya, sebenarnya harus kita semuanya yang bertugas untuk membuat pendidikan kita semakin maju. Baik, yang berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat kita akan membahas tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, teori kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Maslow menjadi pijakan penting dalam memahami perilaku manusia. Dalam konteks pendidikan guru penggerak yang saya alami, harus memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, rasa dihargai, dan kebutuhan
kebutuhan sosial terpenuhi. Artinya apa? Rasa aman. Kita membuat anak didik dalam pembelajaran itu rasanya aman, tidak ada ancaman. Waduh, ini nanti kalau pas diajar kawan ini kayak gini, aku harus keramas karena saya nggak bisa membaca notasi balok atau takut ada hukuman yang lain. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu untuk zaman sekarang. Terus rasa dihargai, anak-anak itu merasa dihargai. Jadi kalau dia dihargai pun sebaliknya kita secara otomatis nanti dihargai. Kalau pun tidak mendapatkan penghargaan, kita bisa menegur dengan cara yang halus, yaitu kenapa kamu sering keluar, kenapa sering izin keluar, atau kenapa sering mengganggu sama temennya. Dikasih dulu solusi-solusi apa, dicari permasalahannya terlebih dahulu, jangan langsung kasih hukuman atau kasih tindakan nyata. Nah, yang berikutnya yaitu ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, yaitu rasa aman tadi, rasa dihargai, rasa kebutuhan sosial terpenuhi, yaitu diharapkan siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah memberikan rasa aman, rasa dihargai, rasa kebutuhan sosial yang sudah terpenuhi, pokoknya yang ada di dalam kelas sudah terpenuhi semuanya, dijamin anak kita dalam mengikuti KBM kita akan berpartisipasi aktif dan kegiatan kelas pasti akan berjalan lancar, kecuali ada seseorang atau anak kita yang butuh penyelesaian atau butuh tantangan khusus. Nanti kita bisa dalami dulu apa toh faktor yang membuat anak didik kita menjadi kurang semangat atau dalam pembelajaran kita. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya yaitu tadi ada kebutuhan dasar ya. Siswa lebih termotivasi tadi dalam pembelajaran. Terus yang kita lanjut ya Bapak Ibu, yaitu yang berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi adalah konsep yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya apa? Jika anak didik kita ada yang melakukan kesalahan, masih diberikan kesempatan 1 kali. Nah, kalau sudah 1 kali tidak ada perubahan, 2 kali kita tegur masih dengan kelembutan. Yang ketiga mungkin kita ambil kesepakatan atau misal ambil kesepakatan nanti kalau sampai 3 kali terulang saya panggil orang tua kalian, seperti itu, ya kan Bu? Dan dalam pendekatan ini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Ini bukan tentang menghukum, tetapi tentang mengembangkan kemampuan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misal, jika Bapak Ibu gimana kalau ada anak didik kita yang terlambat, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Terlambatnya hampir 1 jam pelajaran kita mengajar 2 jam apa? Ya, monggo. Kalau dari saya sendiri, pertama saya akan tanya dulu ke anaknya, kira-kira terlambatnya kenapa gitu. Nah, kalau memang jawabannya masuk akal dan anaknya jujur, kan dari gerak-gerik anak itu sudah ketara ya Pak ya. Oke, bisa dilihat ya, karena kita sebagai guru punya ilmu atau apa ya, membaca situasi atau membaca sikap tingkah anak kita. Baik. Nah, terus kemudian kalau sudah kita diberi penjelasan, nah kita bisa mengasih kesempatan lagi, besok jangan diulangi lagi ya gitu. Kalau besok masih diulangi lagi, mungkin baru akan ada hukuman. Jadi jangan dihukum dulu, tapi ditanya dulu kenapa. Iya. Mungkin bannya di jalan kempes atau gimana. Oke, tepuk tangan buat Bu Ayu. Mungkin ada yang menambahkan? Ada? Bapak Ibu? Udah, oke, kita lanjut kembali.
Yaitu yang keenam, membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menciptakan budaya kelas yang positif. Nah, ini mencakup nilai-nilai seperti rasa hormat, keadilan, tanggung jawab, dan kolaborasi. Nah, di dalam pendidikan ini saya di guru penggerak harus mampu menanamkan keyakinan di dalam diri siswa sehingga tercipta lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembangnya dan secara optimal. Nah, kemarin itu awal masuk semester 1 memang yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas itu bisa melalui apa Bapak Ibu? Membuat kesepakatan kelas. Nah, ada aturan-aturan. Mungkin yang pertama apa biasanya untuk aturan kelas? Masuk tidak terlambat atau masuk kelas tepat waktu atau berangkat sekolah tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak boleh menggunakan HP kecuali untuk kalau ada itu. Nah, ini kan ada rasa hormat, ada keadilan, tanggung jawab. Mungkin bisa ada contohnya masing-masing dari nilai-nilai seperti rasa hormat. Hormat berarti kita menjaga kelas. Untuk kesepakatan kelas biasanya apa, Bu? Sikap menghargai teman, ya kan? Berarti atau jika ada yang bertanya atau apa mengacurkan, nah itu termasuk juga. Kalau yang keadilan apa? Mungkin untuk menjalankan kebersihan atau piket kelas, dirasakan secara adil. Terus yang tanggung jawab yaitu mungkin kebersihan kelas, tanggung jawab kita semua menjaga kelasnya. Apabila dirusak atau ada siswa kelas lain datang tapi membuat bangku rusak atau mengambil apa, itu tanggung jawab kelas, kesepakatan. Yang lainnya kolaborasi. Apa contohnya untuk kesepakatan? Berperan aktif dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi kita membuat kelompok untuk belajar bersama-sama, berkolaborasi, ya kan? Berperan aktif itu pun merupakan suatu bentuk keyakinan kelas yang perlu disepakati. Oke, dari sini ya, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Pak Ki, mangga. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih Pak Ki. Tadi saya sudah menulis lah apa yang sudah saya tangkap dari acara ini. Nah, muncul pertanyaan di saya. Apa saja contoh motivasi ekstrinsik yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Oke, kita tampung dulu. Bisa diulangi lagi Pak Ki. Ini di soal apa saja contoh motivasi ekstrinsik yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Oke. Contoh motivasi ekstrinsik. Oke. Mungkin Anda bisa yang membantu nanti ya setelah materi tadi sudah disampaikan tadi unsur-unsur dari ekstrinsik dan intrinsik. Baik, terima kasih Pak Ki. Yaitu kita langsung jawab atau mungkin ditampung dulu ya. Kita kasih dua pertanyaan untuk kesempatan kali ini. Ada yang tanyakan kembali Ibu, Bapak? Siapa? Oke, Pak Khalek mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak caranya menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Bagaimana cara menerapkan disiplin positif di kelas? Baik, dua pertanyaan ya sudah ada. Nanti kita lanjut ke materi kembali. Baik, terima kasih Pak Ki dan Pak Khalid untuk menjawab pertanyaan Pak Ki. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak Ibu. Tadi dari Pak Khalid dulu, bagaimana peran dalam dukungan atau perubahan paradigma belajar? Peran guru dalam
Bagaimana cara menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Banyak pikiran ini. Jadi bagaimana cara menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Ya Ibu, ada yang bisa bantu jawab? Mungkin nanti bisa saya menambahkan. Oke. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Oke, kita pikir dulu. Bisa mencari jawabannya. Siapa tahu ada yang bisa membantu pertanyaan dari Pak Gi. Ayo, siapa? Oke, terima kasih dengan Satu aja ya. Iya, boleh. Lebih juga boleh. Mungkin menetapkan aturan kelas secara bersama. Baik, bisa. Terus, ada tambah lagi mungkin yang lainnya? Oke, boleh Bu. Baik, luar biasa, tepuk tangan udah membantu saya. Jadi bagaimana cara menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Kita ada beberapa cara. Kalau kita mungkin tes satu. Tidak bisa. Baik, beberapa cara menerapkan disiplin positif di kelas antara lain yang pertama adalah membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Jadi kita memang orang tua yang kedua bagi siswa kita namanya. Yang berikutnya adalah menetapkan aturan kelas secara bersama-sama. Terus tadi Bu Afi juga ada yang menjawab memberikan pujian. Ya kan ada memberikan pujian dan pengakuan atas perilaku positif serta ada yang menggunakan konsekuensi logis sebagai akibat dari tindakan yang melanggar aturan. Bagus sekali, bagus sekali. Terus pertanyaan dari Pak Gi tadi, ya. Nah, apa saja contoh motivasi ekstrinsik yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Tadi sudah dijelaskan, disinggung walaupun hanya sedikit ya. Motivasi ekstrinsik itu berarti yang berasal dari luar. Nah, kalau dari dalam berarti semangat dari jiwa anak tersebut kalau intrinsik. Kalau ekstrinsik tadi udah dari luar. Tadi sebagian kecil sudah saya kasih contohnya ya kan, yaitu ada memberikan hadiah atau penghargaan. Hadiah boleh berupa barang tapi tidak perlu memang kalau punya minat berarti saya memang dari kelas ekonomi yang luar biasa. Yang penting itu walaupun hanya snack atau permen aja itu sudah memberikan kenangan anak tersendiri karena dia memperolehnya itu dari cara mungkin butuh perjuangan atau kemampuan di dalam komunikasi dalam kelas. Jadi anak itu terpuji dan berpengalaman banyak untuk bahasa. Ya, ada kesama sendiri itulah kata-katanya. Yang berikutnya ada memberikan pujian dan pengakuan, nanti juga bisa dimasukkan. Mengadakan kompetisi atau permainan, bisa kuis ya. Kalau dulu zaman kita SD ya Bapak Ibu, itu kalau pengen pulang itu harus menjawab soal. Ada yang merasakan seperti itu enggak? Atau mungkin ada trik lain untuk mendapatkan agar lolos dari ujian atau biar cepat pulang? Ada triknya tersendiri mungkin Bapak Ibu? Kira-kira apa? Oke, Dulu zaman saya itu yang paling antang betul di kelas, ya itu langsung boleh
kembali ya Bapak Ibu, masih ada satu materi yang ketinggalan, yaitu ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu tadi setidaknya contoh yang kita buat selama menangani kasus anak yang bawah udah saya udah menyampaikan kalau anak didik kita terlambat, itu bisa menggunakan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah alat yang digunakan untuk membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Segitiga ini terdiri dari 3, yaitu tahap yang pertama, stabilkan identitas, di mana guru membantu siswa merasa aman dan dihargai. Misal, ada anak didik kita itu pekerjaannya sering dicontoh atau ditiru. Untuk cara segitiga restitusi berarti untuk menstabilkan identitas, di mana guru membantu siswa merasa aman dan dihargai. Sikap Bapak Ibu gimana? Yaitu seperti tadi pas pulang ditanya dulu kenapa tadi kamu kok marah, kenapa tadi kamu kok membebrak meja, kenapa? Ditanya dulu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu validasi masalah. Guru mengakui perasaan atau perspektif siswa. Oh, kamu aku coba saling ngepek. Nah, mungkin kita coba berdua sedikit. Ya, saya mau ya, kalaupun kawan jadi gurunya ya baik merasa jengkel, niru ya. Terus semua pasti cari jodoh kabeh kan ya, kita nggak enak ya kan, ya pasti jengkel lah. Terus sekali dua kali nggak apa-apa, tapi tiap hari loh, tiap kasih semua pelajaran sama uang isi kayak bener-bener. Kecuali beda saya akui nggak di sana, tapi nek ditiru sing model kayak gitu ya memang nggak kan, tapi kalau ditiru nanti dimodif apa-apanya ada kayak gitu. Yang ketiga yaitu mencari solusi. Guru dan siswa bekerja sama untuk menemukan cara memperbaiki situasi. Berarti gini, jalan keluarnya. Kalau kasusnya seperti tadi, kira-kira jalan keluarnya gimana? Kita kasih nasihat ya Bapak Ibu, kasih nasihat. Ya udah ditambah sabarnya. Nanti kalau masih seperti itu bisa laporkan ke guru besar atau ke saya selaku wali kelas, atau mungkin dilaporkan ke gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengatasi. Yaitu mencari solusi, guru dan siswa bekerja sama untuk menentukan cara memperbaiki situasi.
kiranya sudah memberikan solusi yang terbaik. Jadi dalam mengikuti pelajaran itu dengan hati yang nyaman, aman ya kan. Tiap materi nanti bisa merasuk untuk di pelajaran dia. Gitu. Nah di sini tadi kita juga mempelajari banyak, kayaknya rasanya sudah cukup materinya hanya ini yang bisa saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tadi berarti membahas ada 7 konsep-konsep kecil dalam modul budaya positif. Masih ingat Bapak Ibu? Tadi kita mempelajari apa saja? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif. Terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Posisi apa Bu? Posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Wow, mungkin dari 7 materi yang disampaikan di siang kali ini, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tadi sudah ada 2 pertanyaan sudah dijawab. Ada yang ingin bertanya tentang mungkin ada permasalahan tentang siswa kita. Ada? Boleh Bapak, Ibu lagi, Bapak lagi. Oke Bu, Ibu Aski lagi. Bu Aski, apa ini Ibu pertanyaannya? Nanti kita satu pertanyaan langsung kita bahas aja kupas ya. Gitu. Jadi biar selesai ya. Tadi ada siswa yang Terlambat, ada juga siswa. Iya. Nah, oke. Pertanyaan Bu Aski, Bapak Aski, pertanyaannya ini susah banget. Kalau tadi kan memang saya mencontohkan kalau baru pertama kali untuk siswa yang terlambat ya kan. Untuk yang berikutnya yang ditanyakan Bu Aski, jika berulang-ulang kejadian seperti ini, ya, berulang-ulang kali, wah kita ini gabut semuanya ya. Yaitu mungkin ada Bapak Ibu yang mampu menjawab karena tidak ada biasa ya. Oke, yang pertama tentunya guru dapat mengajak siswa tersebut untuk membuat jadwal lebih teratur. Kita lihat jadwalnya. Hari ini itu pelajarannya apa rekan, apa nak, apa dulu yang terlambat kalau misalnya. Coba cek terus jadwalmu kalau pagi bangun tidur jam berapa? Kebutuhan kira-kira kamu mandi, sarapan, ganti baju, untuk menyiapkan yang lainnya butuh berapa menit. Nah, kita buat jadwal atau nanti kita buat kesepakatan. Usahakan kalau kamu tidurnya terlalu malam, nanti agak sorean udah mulai tidur habis isak ya. Jangan sampai terlalu malam atau mungkin begadang ke malam, jadi nanti bangunnya juga terlambat ya. Terus kita kalau misalnya pulang-pulang ya saya itu siapa orang tuanya, mungkin dari faktor keluarga ada yang apa ya, kurang mendukung atau kurang perhatian sama anak ya. Ini saya rasakan di waktu di sekolah yang dulu saya sebelum di sini itu banyak anak-anak yang terlambat dan memang kurang perhatian karena ayahnya kerjanya di luar kota, itu pemborong atau mungkin apa dia itu sebagai kulineran. Nah ke Jakarta dia di rumah hanya sama
wali muridnya kita, anak murid didik kita, maksudnya apa? Bukan wali kelasnya gitu, bisa kita alihkan ke guru BK, pembimbingan konseling. Oke, ada yang ditanyakan kembali? Oke, Ibu Mari. Terima kasih Bu Maria. Ada yang bisa membantu Bapak Ibu? Jadi memang hanya sedikit saya memberikan jabaran tentang teori Maslow. Baik. Ya, salah satu contohnya adalah dengan memberikan tugas kelompok yang memungkinkan siswa untuk saling berinteraksi dan bekerja sama. Kita kasih tugas kelompok. Misal kalau saya itu membawa alat musik berdasarkan sebelumnya. Terus kelompok ini saya kelompokkan beda-beda. Kemudian berdasarkan sumber kelompok dari listrik. Yang ini dari gawe. Gawe itu apa Pak? Dengan itu senam. Terus yang dari kulit juga ada sendiri-sendiri. Nah, kita kelompokkan seperti itu. Terus hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sosial siswa dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Selain itu, guru juga dapat memberikan pujian penghargaan atas keberhasilan siswa baik secara individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan rasa amannya. Nah, seperti itu. Contohnya, misal ini mengerjakan alat musik tiup. Sebenarnya apa berarti alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara? Sebutan lainnya apa? Aerofon. Contohnya apa? Nah, kalau dia membuat kelompok sudah ada yang salah satu usul dan benar kasih masukan apa, kita bisa memberikan pujian seperti itu tersebut biar kelompok tersebut atau individu dari murid kita punya penghargaan tersendiri, jadi nyaman, aman, enak seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa sudah cukup sekian. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat terimbas buat anak didik kita ya Bapak Ibu, berkah